Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, salamullah. Bimuhyiddin khallisna minal balwa ya Allah. Masyarakat Jawa tentu akrab dengan aksara Jawa, namun, apakah Anda tahu tentang individu yang memperkenalkannya? Berikut penjelasannya. Kisah tokoh yang memperkenalkan aksara Jawa. Individu yang dikaitkan dengan pengenalan aksara Jawa adalah tokoh dalam cerita Aji Saka. Dalam legenda ini, Aji Saka dianggap sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan aksara Jawa. Kisah Aji Saka. Cerita tentang Aji Saka terdokumentasi dalam situs BPPD Kabupaten Boyolali. Kisah ini menceritakan Aji Saka sebagai seorang pejuang ulung dari Dusun Medangkawit, Desa Majeti, Jawa Tengah. Ia juga memiliki pusaka keris dan penutup kepala yang memiliki kekuatan khusus. Selain ulung dalam perjuangan, Aji Saka juga dikenal rajin dan berhati baik. Ia selalu membantu ayahnya di ladang dan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Dalam setiap perjalanannya, ia didampingi oleh dua abdinya, yaitu Dora dan Sembada. Suatu hari, Aji Saka memilih Dora untuk menemani perjalanannya menuju kerajaan Medang Kamulan, sementara Sembada diperintahkan untuk tetap berada di Pulau Majeti. Aji Saka mempercayakan pusaka berharga yang dimilikinya kepada Sembada dan memberikan pesan tegas agar tidak menyerahkan pusaka itu kepada siapapun, kecuali kepada Aji Saka sendiri. Ketika Aji Saka dan Dora tiba di kerajaan Medang Kamulan, mereka melihat bahwa Raja Medang Kamulan, Dewata Cengkar, memiliki kebiasaan makan daging manusia. Aji Saka merancang sebuah rencana agar dirinya bisa menjadi santapan raja, dengan syarat diberikan tanah sebesar ikat kepala yang diukur langsung oleh Dewata Cengkar. Saat Dewata Cengkar mulai mengukur tanah, tiba-tiba ikat kepala Dewata Cengkar berubah menjadi keras dan tebal seperti lempengan besi, dan terus membesar, sehingga mendorong Dewata Cengkar ke jurang pantai di Laut Selatan. Dewata Cengkar terlempar ke laut dan berubah menjadi buaya putih. Akhirnya, Aji Saka menjadi Raja Medang Kamulan. Setelah penobatan, Aji Saka mengutus Dora untuk pergi ke Pulau Majeti guna mengambil pusaka berharganya. Setibanya di Pulau Majeti, Dora berjumpa dengan Sembada dan meminta pusaka tersebut. Namun, Sembada teringat pesan tegas Aji Saka agar tidak menyerahkan pusaka itu kepada siapapun, kecuali kepada Aji Saka sendiri. Kedua abdi setia ini bersikeras pada pendapat masing-masing, dan akhirnya terlibat dalam pertarungan sengit. Pertarungan itu berakhir dengan keduanya tewas karena memiliki kekuatan yang setara. Kabar kematian Dora dan Sembada sampai ke telinga Aji Saka. Ia sangat menyesal atas tindakannya yang menyebabkan kematian kedua pengikutnya dalam pertarungan tersebut. Aji Saka mengenang kisah dua abdinya tersebut melalui rangkaian aksara. Berikut teks dan arti dari kisah ini, yang juga menjadi awal mula aksara Jawa. Hana karaka, ono wong loro, ada dua orang. Data sawala, podo kerengan, mereka berdua berantem berkelahi. Pada jayanya, podo joyone, sama-sama kuatnya. Maga batanga, mergoda di batang lorone, maka dari itu jadilah bangkai semuanya atau mati dua-duanya karena sama kuatnya. Penjelasan dari sejarawan asal Malang, Dwi Cahyono, mengindikasikan bahwa aksara Hana Karaka adalah bentuk baru dari aksara Jawa. Oleh karena itu, Aji Saka bukanlah orang yang pertama kali memperkenalkan aksara ini kepada masyarakat Jawa. Dwi Cahyono mengungkapkan bahwa legenda tentang Aji Saka muncul pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 sampai tahun 1645 ketika aksara Hana Karaka diciptakan dan dikenal sebagai aksara Jawa baru. Dwi Cahyono juga menyoroti upaya mencari sosok pertama yang memperkenalkan aksara Jawa dengan mengacu pada data epigrafi atau prasasti yang ditemukan di Jawa.
Hingga saat ini, prasasti tertua yang menggunakan aksara Jawa kuno adalah Prasasti Plumpungan atau Hampran dari tahun Saka 672 atau 750 Masehi yang ditemukan di Desa Plumpungan, Salatiga, dan Prasasti Dinoyoi atau Prasasti Kanjuruhan dari tahun Saka 682 atau 760 Masehi yang ditemukan di Kalimetro, Malang. Dwi Cahyono menekankan bahwa aksara Jawa kuno telah digunakan dalam maklumat resmi Kerajaan Prasasti sejak abad ke-8 Masehi, termasuk dalam Prasasti Kerajaan Mataram dan Kerajaan Kanjuruhan. Kedua prasasti ini tidak menggunakan aksara Palawa. Prasasti Plumpungan dan Kanjuruhan menggunakan aksara lokal, yaitu Jawa kuno, tetapi bahasa yang digunakan masih dalam bahasa asing, Sanskerta. Prasasti pertama yang menggunakan bahasa Jawa kuno adalah Prasasti Sukabumi dari tahun Saka 726 atau 804 Masehi yang ditemukan di Kabupaten Kediri. Dwi menyatakan bahwa mengidentifikasi sosok yang pertama kali memperkenalkan aksara Jawa tidaklah mudah. Namun, identifikasi ini dapat dilakukan melalui aksara Jawa kuno yang berasal dari aksara Palawa yang memengaruhi Nusantara sejak abad ke-4 Masehi. Sosok yang memperkenalkan aksara Jawa kuno mungkin merupakan pembawa aksara Palawa dari India Selatan ke Nusantara. Dwi juga merujuk pada disertasi R.M. Purbacaraka tentang sosok Agastya dan Archipel, yang dianggap sebagai sosok yang menyebarkan pengaruh budaya Hindu dari India Utara ke India Selatan, dan akhirnya sampai ke Nusantara. Sementara itu, aksara Jawa baru, Hanakaraka, memiliki jumlah huruf yang lebih sedikit dibandingkan dengan aksara Jawa kuno. Selain itu, aksara Jawa baru tidak menunjukkan perkembangan evolusioner dari aksara Palawa. Kesimpulannya, peran Aji Saka adalah sebagai sosok yang memperkenalkan aksara Hanakaraka kepada masyarakat Jawa pada masa Kesultanan Mataram, bukan sebagai sosok yang memperkenalkan aksara Jawa kuno, yang jumlahnya 47 huruf pada masyarakat Jawa pada masa Hindu-Buddha. Aji Saka dianggap sebagai pembaharu keaksaraan Jawa, mengubah aksara Jawa kuno menjadi aksara Jawa baru hanya 20 huruf, yang lebih sederhana dengan jumlah huruf yang lebih sedikit, sehingga mudah dipelajari dan digunakan. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.